Itu ada dua, Bu. Das Atlatif. Amal kebaikan, amal keburukan. Masuklah kita dikubur. Ketika kita dikubur, nangislah orang. Tapi dia injak-injak kita itu. Nangis tapi dia injak-injak kita. Dia injak-injak tanahnya. Tapi dia injak-injaknya kita. Ada kesalahan kita, dia pikir dia masuk ke liang kubur. Tidak, yang tempat kita itu bukan kubur. Namanya liang lahat. Ibu pernah lihat kan orang diantar jenazah dimasukkan ke kuburan. Itu ada kubur dulu, tanahnya yang seperti ini. Sudah itu digali samping. Yang pas-pas dengan ukuran badan kita. Sudah itu, Bu, dikasih kayu. Ya, nah di sini digali, cek. Sudah itu dimasukkan begini, ada penghalangnya. Itu tempat kita. Sudah, baliklah semua orang. Kata Nabi, putus semua amal-amal. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa semuanya. 3 aja yang bisa mengalir terus menerus. 1 anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu saya tanya, bisa ndak anaknya ibu jadi dokter, ndak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak, Pak? Tidak mungkin. Bisa ndak anaknya ibu jadi anggota DPR, ndak pernah nyalek? Tidak mungkin. Ya kan? Bisa ndak anaknya ibu jadi tentara, polisi, ndak pernah daftar tentara, polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anaknya ibu soleh dan soleha meskipun ndak sekolah? Bisa. Maknanya Allah lebih mudahkan anak kita jadi soleh dan soleha daripada jadi pejabat. Cuma sayang kita lebih bangga kalau anak kita pandai bahasa Inggris, tidak malu kalau anak kita tidak tahu ngaji. Hebat sekali tuh. Itu kan kalau kita di tanah air, kagum kita lihat anak SD pandai bahasa Inggris. Hebat sekali Ustaz anaknya itu. Kenapa? Baru kelas 2 SD lancar bahasa Inggris. Sebenarnya hebat itu. Banyak yang begitu. Masa banyak? Kok ke Inggris? Tadi itu saya terbang dari New York ke sini. Anak-anak depan saya, Bu, bahasa Inggris bersaudara. Lancar betul. Apa istimewanya? Banyak yang begitu. Yang istimewa itu, Bu, sholat subuh dingin, bunyi gerbang pintu kita intip anak kita pergi ke masjid sholat jamaah. Itu yang istimewa. Sholat tahajud, hadir dia. Itu yang istimewa. Profesor anak kita, kaya, populer, selebriti. Tidak ada sholat, tidak ada gunanya ibu kalau sudah dalam kubur. Coba lihat anak-anak kita sekarang kalau pergi ziarah kubur. Coba lihat. Dia baca doa? Tidak, update status. OTW ziarah kubur. Dia tidak baca doa tuh. Jangankan anak, ibu sendiri banyak saya lihat. Ibu-ibu, serba hitam, kudungnya hitam, tasnya hitam, roknya hitam, bajunya hitam, payungnya hitam. Datang selesai lebaran, dia baca doa, bukan imam yang disuruh. Pak Imam, bukan imam, ada yang penjaga-jaga kubur itu, bacakan doa. Yang baca kubur tidak tahu bahasa Arab, ibunya juga tidak tahu bahasa Arab. Dia bacalah doa. Ini yang disuruh baca doa. Allahumma gfirli, ini ibu di belakang, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Kasihannya ini ibu, dia kira ibunya didoakan padahal ibunya ini Pak Imam ya, Pak yang baca doa. Apa artinya itu? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapaku yang baca doa? Ibu bilang amin. Padahal doanya ini dikabulkan. Kedua orang tuaku, amin. Orang tuanya nih. Maka ini karena kita tidak tahu agama. Maka ibu-ibu, anak mesti diwariskan agama. Dan agama kalau di tempat seperti ini sangat sulit anak-anak kita belajar di rumah. Itulah pentingnya ada masjid. Ini yang ceramah. Kalau Ustadz mau mutakhir, memang orang pondok. Kalau saya, Bu, ibu sebut deh Ustadz-Ustadz kondang di Indonesia. Sebut. Semua dari pondok dan Timur Tengah. Saya SD SMP di kampung. SMA kelas fisika. Kuliah sospol. S2 PR. S3 komunikasi. Ngajar sekarang jurusan komunikasi. Universitas Hasanuddin. Di mana saya belajar? Agama. Masjid. Di masjid.
Saya baru sadar kira-kira 3 tahun terakhir. Oh, begini cara Allah memelihara saya. Kenapa, Ibu? Saya selalu dekat dengan masjid rumah saya, Bu. Bukan saya ya, Allah yang memang mengantarkan saya selalu dapat rumah dekat masjid. Di kampung saya, rumah saya tidak jauh dari masjid. Mungkin 300 meter. Hijrah saya ke Makassar, pertama tinggal di Yosudarso. Dekat dari masjid Jalan Dakwah. Ada masjid di situ. Pindah saya dari Jalan Dakwah, Yosudarso, pindah ke Jalan Harimau. 9 tahun saya ngontrak di situ. Lebih dekat lagi, Bu. Tidak sampai kira-kira 20 meter. Gunung-gunung saja saya sampai. Saya pindah lagi di Baeng-Baeng. Ada lagi masjid dekat lagi dari rumah. Tempat saya ngontrak. Ya, Babul Jannah namanya. Pindah lagi ke Setok Dopuli. Itu di Jalan Cemara. Dekat lagi dengan masjid. Ada itu masjid di Perumnas Tok Dopuli. Dekat lagi saya. Malah saya jadi ketua remaja masjid di situ. Pindah lagi saya ke Tok Dopuli, ada lagi masjid. Saya ngontrak di situ, ada lagi masjid di belakangnya. Nah, saya pindah ke Hertasni sekarang tempat saya. Tidak ada masjid, saya bikin masjid depannya. Jadi Ibu, kalau beli rumah di Jakarta, beli rumah di Surabaya, di kampung Ibu, untuk anak, beli rumah yang dekat dengan masjid. Kita kadang-kala beli rumah, kita pergi ke pameran perumahan, 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau ke bandara? Hah? 5 menit dari mall. Memangnya kau tiap hari mau ke mall? Hah? 10 menit dari rumah sakit. Doa supaya ibu tidak masuk rumah sakit. Yang ibu cari 10 menit dari masjid. Kenapa? Kalau ibu dekat dengan masjid rumahnya, insya Allah anaknya main di masjid. Masjid. Kalau ibu dekat dengan masjid, minimal ibu jadi pengurus majelis taklim. Kalau bapak dekat dengan masjid, insya Allah bapak jadi pengurus masjid. Dan kalau sudah jadi pengurus masjid, tidak mungkin Allah tidak kasih hidayah. Tidak mungkin. Ibu ajak ngurus rumah saya bahagia. Saya pergi umroh, ibu urus rumah saya pasti sangat bahagia. Pulang saya umroh, saya kasih oleh-oleh, Bu. Kalau perlu oleh-oleh yang paling baik saya kasih. Ini manusia. Ngurus rumahnya kita senang. Apalagi Allah. Rumah Allah di muka bumi ini salah satu masjid. Jadi kalau orang ngurus masjid, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Kalaupun ada masalah dalam hidupnya, masalah itu membuat dia dekat dengan Allah. Nah sekarang, Ibu punya ikhtiar untuk mengadakan masjid. Jangan pikir setan menyerah. Oh tidak. Oh dia lihat berbahaya ini Ibu ini. Bisa masuk surga ini. Maka dia hasut kita. Mulai dari sangka buruk. Bisa lah gunakan ini uang. Nah itu sangka itu. Sangka buruk. Setan masuk di situ. Yang pegang uang, setan juga masuk. Ambil aja. Ambil itu kan ada hakmu sebagai amil. Itu setan masuk. Jangan pikir kalau kita mau berbuat baik setan paling sibuk. Dia enggak bakal dia biarkan kita. Maka kumpul-kumpul seperti itu setan juga panik dia. Aduh ada lagi si Dasat ini. Itu setan. Andai saja ibu lihat ini, oh dia kepanasan dia di sini. Kenapa tidak dilihat? Karena kalau ibu lihat lari kita semua. Tapi percaya di sini ada, cuma tidak lihat karena alam kita berbeda. Maka percaya ibu bapak saudara-saudara sekalian, niat untuk mengadakan masjid sangat mulia. Ya, nah, maka tidak cukup dengan niat, harus ada ikhtiar. Percaya deh Bu, tidak ada orang yang susah hidupnya kalau dia bangun masjid. Saya sudah buktikan banyak orang. Untuk mancing kekayaan itu, semakin besar ikan yang kita mau, harus umpannya juga harus besar. Jadi kalau orang cari nafkah memperkaya diri dengan tambah jam kerja, lembur kiri kanan, itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi kita orang beriman, 4 ini kunci rahasianya ini rezeki. 1, salat duha. 2, baca al-waqiah. 3, sedekah. 4, silaturahmi. Dan saya sudah buktikan itu.
Saya selalu bilang, Bu, saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku yang banyak uangnya. Kemana-mana saya selalu gratis. Itu kalau saya ke pasar di Makassar, tidak pernah laku duit saya, Bu. Baru saya turun dari mobil sudah yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang bayarkan sayur saya. Tidak usah. Tidak enak, Bu, masih pagi-pagi. Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Ya kan? Silaturahmi. Jadi kalau ada orang, dia bagian dari usaha. Mencari kekayaan, lembur kiri kanan. Bagi kita pakai aja ini 4 tips. Sedekah. Ya. Dan orang sedekah tidak Allah lihat banyaknya. Tapi yang Allah lihat rutinitasnya. Mungkin ibu tiap Jumat cuma $10. Tapi rutin dan ikhlas. Allah lihat, wah baik ini, tambah dia rezekinya. Apa susahnya Allah kasih? Ya. Nah, kemudian anak soleh, sedekah yang bisa kita nikmati di alam kubur. Yang berikutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ibu dapat ceramahnya ada saat latih, jangan berhenti di situ, share. Like and share. Kalau ibu nonton ini sekalian, ibu kalau nonton ceramah saya di YouTube, ada iklan jangan di skip. Kalau ibu skip, ibu hanya dapat ilmu, saya hanya dapat pahala. Tapi kalau ibu nonton 1 iklan, 2 iklan, kan paling 30 detik. Ibu kalau nonton itu artinya ibu menyumbang ke saya, dan itu bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang yang kita bantu. Dari mana saya dapat duit bisa bangun masjid? Ya itulah itu, dari YouTube. Maka kalau ibu nonton, jangan lupa, jangan di skip iklannya. Ya, apalagi kalau ibu teruskan, lalu catatannya, nonton iklannya ya untuk menyumbang Ustadz Das'ad. Ini dapat pahala. Ya, nah ini 3 ibu ya. Setelah ibu keluar tuh di sini, setan goda lagi tuh. Selalu ingat ibu, setan tidak pernah biarkan kita berbuat baik. Kita keluar dari sini, mulai itu dia hilang yang kita tadi dengar dakwah. Kan orang dengar dakwah itu efeknya setelah dengar dakwah, itu kalau belajar dari sejarah, ada yang sifatnya dengar dakwah seperti Abu Bakar Siddiq. Dengar, sami'na wa ta'na. Langsung beriman. Ya, ada model kedua. Abu Lahab. Tolak 100%. Nggak ada, tolak semuanya. Ada model ketiga. Lawan dulu, baru masuk Islam. Abu Sofyan. Lu udah lawan dulu. Tapi akhirnya setelah Fatu Makkah masuk Islam. Dan ikut berjuang. Ya, ketika Rasulullah SAW telah wafat, beliau ikut berjuang bersama Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Itu orang tidak banyak tahu. Abu Sofyan itu meskipun jahat di awal-awal dakwah Islam, tapi setelah masuk Islam, itu bahkan matanya satu, rusak matanya ketika perang kena panah. Cepretan panah. Itu Abu Sofyan. Ada model keempat. Beriman dulu, lalu kafir. Nah, Abdullah bin Ubay. Nah, ibu periksa setelah keluar dari sini. Ada mikir-mikir dulu. Ada sudah itu dilupa lagi. Mudah-mudahan kita semua Umar bin Abu Bakar Siddiq. Dengar, sami'na wa ata'na. InsyaAllah. Tapi apa yang saya sampaikan soal sedekah ini tidak ada guna kalau kita hanya dengar tanpa action. Action, langsung. Sedekah. Seadanya saja. Nah, tips Bu, tips. Kalau sedekah itu, apa yang pertama muncul di hati, itu yang ibu selesaikan. Misalnya, saya mau sedekah $100. Jangan tawar, langsung. Karena setan akan bisik lagi tuh. Terlalu banyak. Terlalu banyak. $10 cukup. Itu setan. Maka kalau tips saya Bu, cara saya selalu berpikir bukan memberi, tapi menitip. Nitip. Nah, supaya kalau saya titip, berarti saya mau pakai lagi nanti. Kalau selama niat kita, di pikiran kita memberi,
pasti kita pikir, seadanya aja. Namanya memberi. Tapi kalau saya bilang saya titip, berarti makin banyak titipan saya. Kemarin saya katakan, makin banyak saldo kan makin senang. Cari deh orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Di Sulawesi Selatan ada namanya Haji Andi Sose. Kalau ibu ke Sulawesi Selatan dapat masjid Juang 45, beliau yang bangun. Terakhir beliau bangun itu masjid 165 masjid. Tidak pernah kita dengar bangkrut, tidak pernah kita dengar sakit. Yang paling kita dengar habis kawin lagi. Paling itu kita dengar, oh habis kawin lagi, oh istrinya muda betul. Itu aja kita dengar. Tidak pernah kita dengar sakit. Dan setiap pejabat